Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Senang sekali kita bisa bersekutu kembali dalam renungan Suara Marturia pada hari ini, Sabtu 1 November 2025. Pada bulan ini, gereja kita mengingat dan merayakan bulan lingkungan hidup. Sebuah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita hidup di tengah ciptaan Tuhan. Bukan sebagai penguasa yang sewenang-wenang, tetapi sebagai penjaga yang penuh kasih dan tanggung jawab. Untuk itu mari kita memulai perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Engkau yang membentuk dunia dengan firman-Mu dan yang terus memelihara segala ciptaan hingga hari ini. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu atas bumi yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya firman-Mu hari ini membukakan mata dan hati kami untuk hidup lebih bijak dan bertanggung jawab di tengah dunia ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 1, ayat 1 hingga 25. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah penciptaan di Kejadian pasal 1 seringkali kita dengar sejak kecil. Tetapi seringkali kita hanya mengingatnya sebagai kisah awal mula dunia, tanpa sungguh merenungkan apa yang firman ini ajarkan tentang hubungan Allah dengan ciptaannya, dan juga tentang tanggung jawab kita terhadap alam semesta ini.
Kitab Kejadian menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dunia ini bukan kebetulan, bukan pula buatan manusia. Setiap unsur, langit, laut, daratan, tumbuhan, hewan, hingga manusia diciptakan oleh kehendak Allah dan semuanya baik. Kata baik di sini bukan sekedar indah dilihat, tetapi berarti berfungsi sebagaimana Allah maksudkan. Segala ciptaan memiliki peran dalam keharmonisan dunia. Namun ketika kita menengok keadaan bumi hari ini, udara yang kotor, sungai yang tercemar, hutan yang gundul, laut yang penuh plastik, kita mungkin harus bertanya, apakah kita masih hidup sesuai maksud Allah sebagai gambarnya yang memelihara, bukan merusak ciptaan? Allah bukan hanya mencipta, tetapi juga memelihara. Setiap pagi, matahari terbit dengan setia, hujan turun memberi kehidupan, tanah menumbuhkan benih. Itu semua tanda bahwa Allah masih bekerja menjaga ciptaannya. Dan di tengah dunia yang rusak karena dosa manusia, Allah tetap mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mendamaikan kembali segala sesuatu, bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh ciptaan. Jadi iman kita kepada Kristus seharusnya tidak berhenti pada hubungan pribadi antara kita dan Allah, tetapi juga tampak nyata dalam cara kita memperlakukan bumi. Merawat lingkungan bukan sekedar aksi sosial atau tren hijau, melainkan wujud ibadah dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mungkin kita berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kasih berarti besar di mata Tuhan. Ketika kita menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan sumber daya dengan bijak, atau mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam, kita sedang ikut serta dalam karya pemeliharaan Allah atas dunia ini. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk bersyukur atas ciptaan, tetapi juga berpartisipasi dalam memeliharanya. Karena bumi ini bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Dan kita hanyalah penata layan yang dipercayakan untuk menjaga rumahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara semesta, kami bersyukur karena Engkau menciptakan dunia ini dengan begitu indah dan sempurna. Ampunilah kami jika selama ini kami lalai menjaga ciptaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang peduli, tangan yang mau bekerja, dan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui tindakan kami yang kecil, dunia ini semakin mencerminkan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus hidup sebagai umat yang bersyukur dan bertanggung jawab atas bumi tempat Tuhan menempatkan kita. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah bentuk kasih kepada Allah dan sesama. Sampai jumpa dalam renungan Suara Marturia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan hari dengan penuh damai dan sukacita.